Halo teman-teman, di sini kita akan ngebahas tentang kerajaan Kutai. Yang pertama kita akan ngebahas awal berdirinya kerajaan Kutai. Nah, awal terbentuknya kerajaan Kutai tidak terjadi secara tiba-tiba, akan tetapi melalui proses yang panjang, berakal dan berkembangnya komunitas-komunitas lokal sepanjang Sungai Makamah. Nah, yang dimana sebuah sungai besar di Kalimantan bagian timur, khususnya di wilayah Muara Kaman yang terletak di pusat pemerintahan Kutai Manitipura. Nah, komunitas yang tinggal di tepi sungai ini bergantung pada sumber daya alam, baik itu seperti ikan, hasil hutan, dan pertanian, lahan subur di Makamah. Dan kehadiran Sungai Makamah juga sebagai jalur arus perdagangan membuat daerah ini juga menjadi tujuan para perdagangan dari luar, terutama dari India Selatan, dan yang membawa komunitas seperti koin, logam, manik-manik, serta gagasan keagamaan Hindu juga. Interaksi dengan perdagangan India menyebabkan terjadinya asimilasi budaya, termasuk sistem kasta konsep Raja Suci, yang dimana muncul elit lokal dan muana Kaman yang berlahan. Nah, yang kedua itu kita akan membahas tentang berdiri dan raja pertama di kerajaan Kutai. Nah, kita otomatis bertanya-tanya, siapa sih yang pertama mendirikan kerajaan Kutai? Kerajaan pertama yang mendirikan kerajaan Kutai ini adalah Kungdugo, seorang pemimpin lokal di wilayah Muara Kaman yang di bagian Kalimantan Timur yang awal pertama saya jelaskan tadi. Namun, kedudukan yang tidak mengandung unsur sengketa menunjukkan bahwa ia merupakan tokoh lokal di Nusantara sebelum pengaruh Hindu masuk sepenuhnya. Nah, setelah struktur kerajaan ini terbentuk, pengaruh budaya dari India melalui penguat pada generasi berikutnya. Putra Kungdugo Anwarman disebut dalam prestasi Yupa sebagai Waskara atau pencipta dinasti, yang dimana gelar ini menandakan bahwa ia memperkenalkan sistem politik kerajaan bergaya Hindu serta memperkuat legitimasi dinasti. Demikian yang dapat saya jelaskan. Bye-bye. Halo teman-teman, peninggalan kerajaan Kutai. Peninggalan penting dari kerajaan Kutai itu ditemukan di kawasan Kaman dan sekitarnya. Peninggalan tersebut itu meliputi 7 prasasti Yupa yang merupakan tugu batu persembahan yang ditulis dalam bahasa Sanskerta menggunakan aksara Pallawa, serta mencatat silsilah raja, Kundunga, Asmawaman, Mulawaman, dan juga menjadi bukti tertua masuknya budaya Hindu di Indonesia. Yang kedua itu ada artefak manik-manik, ditemukan di area pemukiman kuno Mahakam, menunjukkan hubungan dagang dengan India. Selanjutnya itu ada artefak logam seperti perhiasan emas, perunggu, gelang, cincin, dan perlengkapan upacara Hindu. Selanjutnya itu yang keempat ada situs pemukiman kuno. Sisa-sisa kawasan pemukiman di tepi Mahakam termasuk struktur budaya yang diduga sebagai tempat ritual. Keruntuhan kerajaan Kutai. Keruntuhan kerajaan Kutai Martedipura itu terjadi pada abad ke-13 sampai abad ke-16, di mana mereka ini mengalami tekanan dari kerajaan baru, yaitu kerajaan Kutai Kartanegara yang berkembang di Tegarong karena
posisi kerajaan ini tuh lebih dekat ke pesisir. Faktor keruntuhannya itu meliputi kekuatan militer Kutai Kartanegara itu lebih besar atau lebih kuat. Yang kedua itu lokasinya itu yang lebih strategis di jalur laut. Dan yang paling memuncak ialah Maharaja Dharma Setia, raja terakhir dari Martadipura itu gugur dalam peperangan melawan Kutai Kartanegara. Setelah itu, kerajaan tua Martadipura itu resmi melebur atau masuk ke dalam Kutai Kartanegara. Runtuhnya kerajaan ini mengakhiri perjalanan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang berpusat di Muara Kaman, Kalimantan Timur.